Semangat pagi, salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih. Ada rasa sukacita dan kebahagiaan diperjumpakan lagi dalam persekutuan doa dan renungan pagi saat ini. Melalui Rehat, edisi Kamis 28 Oktober 2021. Mari saudara-saudara kita mulai. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan salam dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pengasihan dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan akan kita dengarkan dari Roma pasal 3 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-31. Namun sebelumnya, mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur diperjumpakan pagi ini. Kami akan mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Roh Kudus tolong kami, sehingga kami mampu memahami, mengerti dan mewujudkan firman Tuhan. Ampuni dosa dan keterbatasan kami Tuhan. Bersabdalah, kami siap mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus, kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Roma pasal 3 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-31. Firman Tuhan demikian. Manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman di dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ia benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Amin. Tema perenungan kita pagi ini adalah benar karena iman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, siapa yang disebut orang benar? Pandangan manusia secara umum adalah bahwa orang-orang yang hidup sehari-harinya dekat dengan kehidupan agama dan mempraktikkan ritual dan ajaran agama, serta tampak dalam perihidupnya adalah orang benar. Tentu orang yang hidup dalam ritual agama, ibadah, dapat menjadi tanda yang mencirikan orang benar.
Namun hal-hal itu bukanlah jaminan pasti bahwa mereka adalah sungguh-sungguh orang benar. Saudara-saudara, isi surat Roma pasal 3 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-31 memberi keterangan tentang jemaat di Roma yang masih ada dalam keyakinan bahwa orang benar dijaminkan dengan menaati hukum Taurat. Paulus meluruskan pandangan itu dan dengan tegas mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 23. Tidak ada seorang pun dalam kolong langit ini yang benar. Dan orang dibenarkan hanya oleh satu jalan, yaitu kasih karunia yang dianugerahkan dengan cuma-cuma. Dan hal itu telah nyata melalui penebusan dalam Yesus Kristus. Ayat 23b. Jadi, hanya satu jalan untuk menjadi orang benar, yaitu beriman kepada Yesus Kristus. Dan orang yang beriman kepada Kristus secara benar, pastilah mengetahui untuk berbuat baik dan dapat memperlihatkannya dalam berbagai bentuk kehidupan secara benar sesuai ajaran Kristus, Sang Juru Selamat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menjadi sebuah sukacita bagi kita yang mendapat anugerah pembenaran itu, sehingga kita pantas bermegah sebagai orang-orang yang beriman kepada Kristus. Satu-satunya yang harus menjadi alasan kita untuk bermegah adalah karena merespon dengan iman kasih karunia yang telah dianugerahkan di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Dengan segala sukacita dan kebahagiaan kami menghampiri kekudusan-Mu Tuhan. Bersyukur boleh diperjumpakan di pagi yang indah ini. Dalam sukacita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami untuk mewujudkan dalam kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami. Kami serahkan pelayanan kami. Kami serahkan pekerjaan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan yang akan menuntun mengarahkan kami, sehingga kami boleh menjalani hidup anugerah Tuhan ini dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk anak-anak dan cucu-cucu kami, kiranya Tuhan yang akan memberkati. Orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami pasrahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ya Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga. Jemaat-Mu, jemaat Peniel Manggar kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kasih dan penyertaan-Mu akan nyata bagi kehidupan mereka hari ini. Sehingga mereka semua boleh menjalani hidup ini, memaknai hidup ini, mengangkat tugas pekerjaan mereka dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Majelis gereja, pengurus organisasi intragerejawi, tata usaha dan koster, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati dan lindungi mereka selalu. Kami berdoa Tuhan menyerahkan akan pemuda-pemudi-Mu berkati dalam menjalani masa muda dan dalam menggapai cita-cita mereka. Biarlah mereka tetap berjalan pada kebenaran Tuhan sendiri. Iya Bapa, kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka. Baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa buat yang lalai ingatkan. Kami berdoa buat yang berduka cita hiburkan mereka Tuhan. Kuatkan, kokohkan mereka. Kami berdoa buat yang bersuka cita karena berbagai hal. Sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu orang tua dalam usia lanjut.
Dampingi mereka dalam menjalani kehidupan ini. Ajar kami Tuhan untuk membagi sukacita kebahagiaan bersama, saling menopang di dalam doa dan pengharapan hanya kepada Tuhan sendiri. Ya Bapa, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu bangsa dan negara kami berkati. Pemerintah kami dalam menjalankan roda kepemimpinan Tuhan yang akan memberkati. Pergumulan bangsa kami, yakni pandemi COVID-19, kami percaya Tuhan akan memulihkan bangsa kami, memulihkan kota kami dari pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk pelaksanaan vaksin yang terus berjalan. Kiranya Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga semuanya boleh membawa sukacita kebahagiaan dalam kehidupan ini. Kami berdoa buat tim medis berkati dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Kami percaya Tuhan akan memulihkan saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Hidup kami hari ini Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya oleh penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dan berkat Tuhan, kami akan dimampukan menjalani hari ini, memaknainya di dalam bingkai kasih setia Tuhan. Ini doa dan harapan kami Tuhan. Dengarkan kami. Ampuni dosa dan keterbatasan kami. Di dalam Yesus Kristus, kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah, kita telah dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Karena itu, hiduplah dalam kebenaran. Arahkan hati dan pikiranmu kepadanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat pagi, selamat berjuang, berkarya, bekerja hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.